Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Saifah Wulandari, mahasiswa hukum Universitas Tidar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk mereview buku dengan judul Re dan Perempuan karya Maman Suherman. Jadi, buku ini sebenarnya merupakan sequel dari buku pertama yang ditulis oleh Maman Suherman yang berjudul Re yang diterbitkan pada tahun 2014. Akan tetapi walaupun sequel, buku ini merupakan buku yang terlahir kembali. Jadi karena berisi dua bagian, yaitu yang pertama Re dan juga yang kedua Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2021, maka bukan sebuah masalah ketika kita hanya membaca buku yang kedua ini tanpa membaca buku yang pertamanya. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia dan juga sempat menjadi terkenal pada masanya. Karena buku ini memuat syarat nilai moral yang sangat berharga bagi kita. Nah, buku ini berhalaman sekitar 330 halaman dan terbagi dalam dua bagian, yaitu Re dan Perempuan. Penulisnya sendiri, yaitu Maman Suherman, merupakan seorang lulusan kriminologi Universitas Indonesia dan juga pernah menjadi pemimpin direksi Gramedia pada tahun 1990 sampai 2003. Nah, buku ini seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian Re. Dalam bagian pertama, kita diajak untuk menelusuri kisah hidup Re, seorang perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial, khususnya dengan orientasi sesama jenis, yang memiliki kisah kelam dan tragis dalam hidupnya. Mengapa saya membaca buku ini? Karena buku ini membuka mata pandang kita bahwa tidak semua yang terlihat hitam adalah hitam, tidak semua yang terlihat putih adalah putih, dan memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa bagi kita. Saya akan menjelaskan sedikit isi tentang buku ini, di mana pada bagian pertama kita akan mengikuti kisah hidup Re yang bermula ketika saat dia kabur dari Bandung ke Jakarta dan dia dipertemukan oleh sosok yang sebelumnya merupakan dia anggap sebagai malaikat, akan tetapi merupakan seolah germo atau mucikari yang membawa Re menuju ke dunia gelap yang sebenarnya. Re, seorang perempuan yang belum genap berusia 20 tahun, dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial berorientasi sesama jenis oleh Mami Lani, seseorang yang dulunya dia anggap seperti ibu sendiri, yang telah menyelamatkan dia dari jalanan, yang telah menyelamatkan kandungannya, akan tetapi ternyata memiliki niat jahat dari semua itu. Kemudian, Maman Suherman atau kerap disapa Herman merupakan seorang mahasiswa kriminologi Universitas Indonesia sedang mengerjakan skripsinya dan semula menjadikan Re hanya sebagai objek penelitian skripsinya. Akan tetapi lama-kelamaan Herman turut larut dalam kehidupan Re yang sebenarnya. Nah, dalam buku ini penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis menjelaskan tentang Herman, yaitu penulis sendiri, bagaimana dia menyamar menjadi sopir untuk mengantar Re, seorang PSK ini, untuk mengerjakan pekerjaannya di dunia malam. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa para PSK atau pekerja seks komersial ini sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Nah, buku ini memberikan wawasan yang berbeda tentang itu. Kita dibawa masuk ke dalam untuk mempelajari dan menelusuri bagaimana latar belakang Re, bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh Re, dan juga bagaimana diskriminasi dan stigma masyarakat terhadap perempuan-perempuan yang dianggap tidak layak untuk hidup di masyarakat. Re sebenarnya merupakan seorang perempuan yang cerdas, akan tetapi terjebak ke dalam dunia prostitusi yang dibawa oleh Mami Lani, yaitu bosnya sendiri. Maman Suherman sendiri membawa kita untuk meneliti lebih jauh bahwa sebenarnya dunia gelap bukan dunia yang diinginkan oleh mereka-mereka yang sering kita sebut sebagai PSK, yang sering kita sebut sebagai pelacur jalanan, yang kita anggap tidak berguna dan sebagai sampah masyarakat. Kemudian, bagian kedua dalam buku ini yaitu Perempuan, menceritakan tentang sosok Melur, di mana berlatar belakang tahun sekarang, Melur ini merupakan adalah anak kandung dari Re, perempuan yang telah kita bahas tadi dalam buku pertama yang berlatar tahun 1980-an.
Melur yang tidak mengetahui siapa ibu kandungnya dan diasuh oleh Bu Marlina serta Bapak Stadi mulai mempertanyakan siapa ibu kandungnya. Jika benar ibu kandungnya adalah Re, apakah benar dia adalah seorang pelacur? Dan bagaimana kematian ibunya begitu tragis? Nah, Melur ini merupakan seorang perempuan yang cerdas, sama seperti ibunya, akan tetapi dengan nasib yang lebih baik. Dia telah menyelesaikan sarjana pertamanya di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan S2 dan juga S3 di luar negeri, dan pulang membawa gelar doktor. Karena ikatan antara Melur dan juga Herman ini masih berlanjut setelah kematian tragis Re sekitar 26 tahun lalu, maka Melur ini menyimpan banyak sekali pertanyaan yang hanya Herman sebagai seorang sahabat dekat Re yang tahu jawabannya. Akan tetapi Herman ini sebenarnya bimbang, apakah dia akan tetap memendam semua yang diamanahkan oleh Re atau justru malah bilang kepada anak kandungnya yaitu Melur. Nah, buku ini memiliki ending yang bisa dibilang plot twist karena cukup relate dengan kehidupan di kota-kota besar dan juga memberikan kita pemahaman yang sangat luas. Mengapa saya merekomendasikan buku ini? Karena selain memuat syarat nilai moral yang sangat bagus, buku ini juga memuat ilmu-ilmu baru. Di antaranya terdapat beberapa delik pidana, karena Maman Suherman ini adalah seorang mahasiswa kriminologi, dia juga memasukkan ilmu-ilmunya dalam buku ini, sehingga bukan sebuah hal yang patut disesali ketika kita membaca buku ini. Selain itu, nilai moral yang didapatkan dari buku ini adalah bahwa kita bisa membuka mata pandang kita lebih luas. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang dinilai sebagai sampah masyarakat, kita tidak boleh untuk langsung menjudge mereka sebagai orang yang tidak baik. Belum tentu itu merupakan penilaian yang baik dari kita. Karena apa? Karena buku ini membawa kita menyelami lebih dalam tentang kehidupan sebenarnya seorang Re yang bernama asli Robiatul Adawiyah dan juga memberikan sebuah motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, teman-teman, buku ini memiliki rating 18 tahun ke atas karena memuat isi-isi yang walaupun tidak terlalu vulgar akan tetapi hanya boleh dibaca untuk kalangan tertentu. Oleh sebab itu, jika kalian sudah memenuhi kriteria, kalian bisa membacanya di perpustakaan Universitas Tidar. Sekian review dari saya tentang Ria dan Perempuan. Kurang lebihnya dalam pertutur kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.